Banyak teori konspirasi yang mengklaim kalau pendaratan manusia ke bulan itu palsu, dan banyak juga yang percaya. Di video ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang suka digoreng oleh teori konspirasi, dan alasan mengapa manusia tetap pernah ke bulan. Yang pertama, kenapa tidak ada bintang terlihat di bulan? Jawabannya sangat sederhana, exposure kamera. Jelas terlihat bahwa pertanyaan ini dibuat oleh orang yang belum paham tentang cara kerja kamera. Misi pendaratan ini dilakukan di sisi bulan yang sedang kena matahari. Jadi, permukaannya sangat terang jika dibandingkan dengan bintang-bintang di angkasa. Tentu saja kamera yang digunakan akan diatur exposure-nya supaya sesuai untuk menangkap gambar permukaan bulan yang terang tersorot matahari. Otomatis, bintang-bintang yang jauh lebih redup akan jadi terlalu gelap untuk tertangkap kamera. Kalau kamera diatur untuk bisa melihat bintang-bintang, maka permukaan bulan akan terlihat terlalu silau, hanya putih saja. Seharusnya, hal ini sudah jelas bagi banyak orang di zaman sekarang, di mana hampir semua orang punya kamera yang dibawa setiap hari. Kalau kita mau mengambil gambar dari sesuatu yang punya perbedaan terang gelap yang jauh, kita harus memilih mau fokus di bagian yang terang atau yang gelap. Seandainya ada bintang yang terlihat di video dan foto permukaan bulan, itu malah menjadi bukti kalau gambar tersebut bukan hasil langsung dari jepretan kamera. Kenapa bendera bisa berkibar walaupun tidak ada angin? Bendera yang dibawa ke bulan memiliki batang horizontal di bagian atas agar tetap terbentang. Gerakan berkibar yang terlihat di video terjadi karena bendera tersebut bergoyang saat dipegang astronot yang berusaha mendirikan bendera itu, bukan karena angin. Perhatikan saat astronot sudah melepas bendera, saat itu juga pergerakan bendera mulai berangsur-angsur hilang. Sebagai informasi tambahan, baju astronot diberikan tekanan udara agar astronot di dalamnya bisa tetap hidup. Ini membuat pergerakan astronot menjadi sangat terbatas, yang mempersulit aktivitas sederhana seperti memasang bendera. Ditambah lagi, kondisi vakum di bulan menyebabkan gerakan kain bendera lebih bebas karena tidak ada hambatan dari udara. Kenapa bayangan di permukaan bulan terlihat tidak sejajar? Banyak juga yang mempertanyakan, kenapa bayangan di foto terlihat miring, seakan mengerucut ke satu titik. Ada bayangan yang terlihat saling mendekat, ada juga yang terlihat saling menjauh. Menurut mereka, ini karena video pendaratan di bulan di-shoot di studio dengan beberapa sumber cahaya. Pertama-tama, kalau ada beberapa sumber cahaya, maka juga akan ada beberapa bayangan per objek. Kalau hanya ada satu bayangan per objek seperti yang terlihat di semua video astronot di bulan, ini berarti sumber cahayanya juga satu. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan bahwa seluruh area di bulan juga terang secara merata, termasuk bukit yang jauhnya berkilo-kilometer. Ini hanya bisa dicapai dengan satu sumber cahaya yang letaknya sangat jauh. Dan kalau sangat jauh, maka sumber cahaya itu haruslah sangat terang. Yang bisa memberikan pencahayaan seperti ini hanya matahari. Selanjutnya, bayangan yang terlihat tidak sejajar dan mengerucut ini terjadi karena yang namanya perspektif. Efek yang sama yang kita lihat setiap hari di mana rel kereta dan jalanan juga terlihat mengerucut ke satu titik. Semakin jauh, tentunya akan terlihat semakin mengecil. Dengan menggunakan lensa dengan sudut pandang lebar, kita bisa melihat efek bayangan yang sama di bumi saat posisi matahari sedang rendah, sehingga menghasilkan bayangan yang panjang. Kita akan melihat bahwa bayangan di bumi juga akan mengerucut ke satu titik. Ini adalah hal yang sangat normal. Ini bukan berarti bayangannya tidak sejajar. Kalau dilihat dari atas, akan terlihat bahwa bayangan ini tetap sejajar. Masalah perspektif ini seharusnya adalah hal yang sangat sederhana dan tidak perlu diperdebatkan. Sebenarnya, bukti terbesar adalah foto dari Lunar Reconnaissance Orbiter yang memfoto langsung permukaan bulan, termasuk area pendaratan misi Apollo, di mana bisa terlihat seluruh peralatan dan jejak-jejak yang ditinggalkan kru Apollo di bulan. Bukan hanya NASA yang sudah memotret kembali situs pendaratan misi Apollo. Badan Antariksa Jepang, JAXA, dan India, ISRO, juga sudah memotret kembali area pendaratan Apollo, dan semuanya memperlihatkan hal yang sama. Tapi, tentu saja hal ini juga akan dibilang palsu oleh para pembuat teori konspirasi. Mungkin hanya akan dibilang akal-akalan NASA. Apakah JAXA dari Jepang dan ISRO dari India juga ikutan bohong? Selain NASA, total ada lebih dari 70 badan antariksa lainnya dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan tidak ada yang meragukan mendaratan manusia di bulan. Apakah mereka semua bohong bareng?
Apakah seluruh ahli astronomi di dunia juga bohong bareng? Mana yang lebih meyakinkan? Ahli astronomi dan astrofisikawan yang sudah bekerja di bidangnya selama bertahun-tahun? Atau pembuat teori konspirasi yang bahkan belum paham cara kerja kamera dan perspektif?